warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelaikan bisnis pada usaha saya, yaitu thrift crew neck. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nancy Sofia Oktabella dengan NIM 1910411081 dari Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum saya menjelaskan apa itu thrift crew neck, di sini saya akan menjelaskan apa itu fashion. Jadi fashion sendiri dapat dikatakan sebagai gaya berpakaian yang digunakan setiap hari oleh seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun pada saat acara tertentu dengan tujuan untuk menunjang penampilan. Atau definisi fashion yakni gaya berbusana yang populer dalam suatu budaya atau sebagai mode. Thrifting mempunyai arti upaya dalam menjual barang bekas dengan kualitas yang masih sangat bagus karena baru digunakan beberapa bulan saja. Alasan saya memilih usaha thrift crew neck karena para peminat remaja sangat tinggi dalam membeli pakaian impor yang masih bagus dan mereka sangat menyukai karena selain harganya yang murah, pakaiannya itu sangat cocok untuk tren para remaja. Visi dan misi dalam usaha saya yang pertama, visinya adalah bisnis dapat membantu konsumen dalam hal penampilan atau kebutuhan sandang. Sedangkan misinya, yang pertama meningkatkan kualitas barang agar konsumen terpenuhi dan juga yang kedua memberikan harga yang berkualitas kepada konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek pemasaran. Ada marketing mix, yang pertama harga atau price, jadi harga yang akan dikeluarkan oleh produk thrift crew neck berkisar sekitar 60.000 sampai 90.000 tergantung dari kualitas produknya. Yang kedua ada produk yang akan dijual itu kepada konsumen sudah terjamin aman dan juga kebersihannya. Nah, selanjutnya ada tempat atau place, jadi usaha ini masih dijalankan di rumah. Yang keempat ada promotion, kami melakukan promosi melewati Instagram maupun Shopee. Nah, selanjutnya ada orang atau people. Usaha ini masih mengandalkan satu karyawan untuk mengendalikan sosial media yang sedang dijalankan. Nah, selanjutnya ada kemasan atau packaging. Jadi kemasan ini menggunakan plastik transparan dan juga plastik ramah lingkungan. Selanjutnya ada proses, yaitu menerapkan testimoni agar para konsumen dapat menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan kepada seller. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Jadi di sini ada harga jual yang ditawarkan terjangkau, selalu mengutamakan model yang bagus, memiliki website atau sosial media yang mudah dikunjungi. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Modal untuk mengembangkan usaha ini masih kurang, masih menjadi reseller pada usaha lain. Tempat yang disediakan masih kurang efektif. Peluang atau opportunity. Peminat yang terus-menerus berjalan karena semakin tingginya tren pemakaian crew neck. Yang kedua ada persaingan thrift crew neck di Bondowoso itu masih sedikit. Sosial media yang dapat membantu dalam penjualan produk. Nah, yang terakhir ada ancaman atau threat. Harga dari supplier yang semakin meningkat karena import ke Indonesia itu semakin sulit. Persaingan untuk mempromosikan produk sangat tinggi. Selanjutnya ada potensi pasar. Jadi potensi bisnis pada thrift crew neck ini sangat tinggi karena pesaing dari penjualan thrift ini masih sangat rendah dan tidak banyak yang melakukan penjualan seperti ini. Nah, pada umumnya peluang yang dimiliki sangat tinggi. Selain itu, peminat dari penjualan produk ini juga sangat tinggi dan tergiurnya para remaja dengan harga yang murah dan barang yang masih bisa dikatakan berkualitas tinggi sehingga mereka menjadi sangat menggemari penjualan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Ada 3, segmentasi lokasi, segmentasi harga, dan juga segmentasi demografis. Nah, segmentasi lokasi sendiri itu ditargetkan pada luar Jawa dan juga ibu kota. Sedangkan harga itu dimulai dari harga yang paling murah hingga yang paling mahal karena kita sering mengadakan sale. Demografis, pada usaha ini produk bisa digunakan oleh semua kalangan remaja dari SMA kelas 10 hingga orang dewasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek operasional. Ada 2 penentuan lokasi. Yang pertama, lokasi yang mudah dilihat. Yang kedua, akses yang mudah dijangkau. Luas produksi. Di sini saya akan membuat keuntungan dengan menjual barang thrift dengan berbagai macam model agar pelanggan merasa tidak bosan saat berbelanja di thrift crew neck saya. Tata letak.
Dalam usaha yang saya jalankan, saya akan menempatkan tata letak yang efisien dan juga nyaman agar konsumen betah dalam berbelanja. Selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi suatu perusahaan. Nah, yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Jadi pengadaan barang Lil Needs ini bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus menggonta-ganti supplier. Nah, yang kedua ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Dalam mensukseskan usaha ini, saya mengangkat satu karyawan untuk mengendalikan sosial media yang sedang dijalankan dalam usaha saya. Dan untuk gaji pada tenaga kerja saya akan memberikan sekitar 800.000 per bulannya. Selanjutnya ada analisis rencana struktur organisasi. Jadi struktur organisasi pada usaha Lil Needs terdiri dari pemilik dan juga karyawan. Di sini ada owner, ada penjaga kasir dan juga admin online shop. Selanjutnya aspek keuangan. Jadi di sini yang pertama ada investasi awal. Ada 4 aset, ada meja kasir, ada jemuran baju, ada hangers, dan juga sewa bangunan. Nah, total penyusutan aktiva per tahun itu totalnya Rp20.386.166. Nah, di sini ada analisis cash flow. Jadi ini uraian 3 tahun ke depan, 2021, 2022, dan 2023. Nah, cash flow dari tahun 2021 itu ada 24.960.000, 2022 46.400.000, 2023 ada 71.040.000. Nah, perhitungan kelayakan usaha yang pertama ada payback period. Jadi rumusnya itu investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Nah, dalam usaha saya investasi awal itu ada Rp20.386.186 dibagi arus kasnya ada 24.960.000 dikali 1 tahunnya. Nah, jadi sama dengan 0,8 atau 8 bulan. Selanjutnya ada net present value. Itu 3 tahun ke depan cash flow-nya tahun 2021 itu ada 24.960.000, 2022 ada 46.400.000, 2023 ada 71.040.000. Total dari present value-nya ada Rp94.125.440. Rumus dari net present value ada present value of cash flow dikurangi investasi. Nah, Rp94.125.440 dikurangi Rp20.386.166. Nah, totalnya ada Rp73.739.274. Ini hasil diartikan sebagai layak. Selanjutnya ada profitability index atau PI. Jadi rumus PI sama dengan total present value of cash flow dibagi total investasi sama dengan 94.125.440 dibagi dengan Rp20.386.166. Hasilnya 4,6. Jadi PI-nya lebih dari 1 diartikan layak. Selanjutnya aspek hukum. Jadi aspek hukum ini menganalisis tentang suatu usaha, apakah usaha tersebut layak atau tidak dilihat dari sisi legalitasnya. Nah, usaha ini termasuk ke dalam jenis UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Ini usaha termasuk ke dalam kategori perorangan karena usaha ini dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau pemilik usahanya saja. Nah, Thrift Crew Neck ini belum memiliki legalitas hukum dikarenakan belum memiliki izin usaha dan juga prosedur lainnya dalam usaha UMKM. Dalam hal ini, usaha tersebut masih memiliki resiko yang tinggi dalam menjalankan usaha karena belum sepenuhnya memiliki izin usaha. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama ada lingkungan pesaing. Jadi pesaing dari Thrift Crew Neck ini adalah toko baju yang sudah terlebih dahulu muncul. Selanjutnya ada lingkungan pelanggan. Jadi sasaran pelanggan pada Thrift Crew Neck itu dimulai dari anak remaja hingga orang dewasa. Selanjutnya ada lingkungan pemasok. Jadi pemasok yang digunakan Lil Needs ini adalah pemasok yang menjual pakaian import atau thrift di daerah Surabaya karena pemasok ini selalu menyediakan pakaian thrift yang dibutuhkan oleh usaha bisnis pakaian. Nah, selanjutnya ada lingkungan pegawai. Jadi pegawai pada usaha ini hanya membutuhkan 1 orang dikarenakan masih baru akan memulai bisnis.
Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya usaha ini dikarenakan para peminat thrift crewneck itu sangat tinggi. Jadi usaha ini akan dapat berjalan dengan lancar karena selain peminatnya yang tinggi, usaha ini dapat membantu para remaja dalam berpenampilan cantik tanpa harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Jadi thrift ini aman untuk dipakai oleh para remaja hingga orang dewasa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.